Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta kolega berpikir kami dari tim pro dan tim kontra yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Faris Legariswana selaku ketua tim dari Carbonetics dan selaku pembicara pertama bersama rekan saya Zaidan selaku pembicara kedua dari tim pro dan Sufa selaku pembicara ketiga dari tim kontra. Pada kesempatan kali ini, saya memposisikan diri sebagai tim netral yang akan menyajikan data pengantar tanpa keberpihakan dan secara seimbang mengenai pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Ekspor renewable energy di Indonesia merupakan praktik ekspor energi baru terbarukan yang berasal dari bahan alam, seperti halnya panas matahari, angin, hujan, serta geotermal. Dewan juri yang kami hormati, perlu kami tekankan kembali bahwa pembahasan mengenai ekspor energi terbarukan ini merupakan pembahasan mendesak yang harus segera kita temukan titik terangnya. Mengingat pada tanggal 21 Januari 2022, Indonesia resmi bekerja sama dengan Singapura dalam energi terbarukan. Disusul di bulan Maret 2023, Indonesia menyatakan akan mengekspor langsung listrik ke negara Singapura. Mengingat dalam kerjasama ekspor-impor energi antar dua negara perlu memperhatikan adanya mutual benefit yang seimbang, maka pembahasan mengenai ekspor energi ini sangat gencar dilakukan. Terutama pembahasan mengenai keseimbangan antara peluang ekspor dengan keseimbangan antara pemenuhan energi domestik di Indonesia. Berbicara mengenai peluang ekspor, Indonesia memiliki peluang peningkatan ekonomi dari praktik ekspor energi terbarukan ke negara Singapura, terutama karena negara Singapura merupakan pasar ideal dalam ekspor energi. Namun di sisi lain, Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan energi domestiknya sendiri dan masih di bawah target. Menurut data 2023, bauran energi baru terbarukan Indonesia barulah mencapai 11,7%. Padahal di tahun 2025, Indonesia harus sudah mencapai angka 23%. Selain itu, dalam rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan, prioritas utama energi terbarukan adalah untuk kebutuhan domestik. Oleh karena itu, dalam mengambil kebijakan perlu adanya pemerhatian keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan sosial. Kebijakan harus mencakup evaluasi dampak lingkungan yang ketat dan mencakup manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal. Oleh karenanya, kami siap mengkaji dan mengevaluasi berbagai pandangan mengenai topik ini secara faktual dan komprehensif agar bisa menemukan solusi terbaik bagi bersama. Terima kasih. Berlayar jauh dari Melaka sehingga berlabuh di Pulau Penyengat, saya ucapkan salam sebagai pembuka kata, salam diberi sebagai jalan penghangat. Keindahan setiap kata-kata dan motivasi sebagai atensi bagi pemikiran setiap pemuda pejuang, sebagaimana Perdana Menteri Benazir Bhutto dari Pakistan mengatakan, saat-saat yang indah dari sebuah kapal adalah ketika ia ditampakkan di dermaga, ia tampak cantik bermandikan cahaya. Namun, pada dasarnya kapal dibuat untuk mengarungi samudra, menentang lautan, menerjang gelombang, dan membelah badai. Begitu pula esensinya bagi pemuda yang hari ini adalah keterikutannya untuk andil dalam setiap pergerakan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, yang arif bijaksana, rekan-rekan yang berbahagia, serta kolega berpikir saya yang saya banggakan. Saya Zaidan Muharramain selaku pembicara kedua dari tim pro akan menyajikan topik yang penting dan relevan mengenai energi baru terbarukan Indonesia dan pembelakuan ekspornya, di mana di tengah krisis iklim global ini dan juga ketergantungan emisi karbon, Indonesia memiliki potensi dan peluang besar dalam memimpin produksi dan ekspor energi terbarukan. Namun bagaimana pemanfaatannya secara efektif dan signifikan yakni dalam konteks kerjasama regional bersama negara tetangga yakni Singapura. Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan terbesar dilansir oleh website Kementerian ESDM tahun 2021, yang mana tenaga surya memiliki potensi sebesar 207,8 global warming potensial, kemudian juga tenaga air secara hidroelektrik memiliki potensi sebesar 75 gigawatt yang tersebar di seluruh aliran sungai-sungai, dan juga tenaga angin yang dimiliki Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan dan juga pesisir.
dengan potensi sebesar 60,6 gigawatt dengan kecepatan angin rata-rata 4 sampai dengan 6 meter per sekon, kemudian juga bioenergi sebesar 32 gigawatt, serta geothermal panas bumi yang dimiliki Indonesia terbesar secara dunia dengan estimasi sebesar 28,5. Namun, di pemanfaatan potensinya yang terbatas di sisi lain, Singapura dengan keterbatasan lahan memiliki ketertarikan untuk mengadopsi sumber daya ini untuk mengurangi energi fosil mereka dan juga mengurangi dan memenuhi target emisi karbon mereka. Masalah utama yang kita hadapi adalah bagaimana kita untuk mengoptimalkan energi terbarukan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan domestik dan internasional. Sebagaimana untuk menunjang komoditas utama ekspor, Indonesia dapat bekerja sama bersama Singapura, sebagaimana Singapura memenuhi energi terbesar dan juga infrastruktur dan juga teknologi yang memadai. Indonesia memiliki potensi sumber daya, namun memiliki beberapa tantangan penting, yakni regulasi dan kebijakan, kemudian infrastruktur dan teknologi, kemudian juga pendidik dan juga kerjasama regional. Dewan juri yang saya hormati, saya selaku pembicara pro mendukung pemberlakuan ekspor ini dan juga menyatakan dengan tegas Indonesia memiliki potensi, namun untuk mengatasi ini dalam mengoptimalkan potensi ini dapat kita lakukan dengan beberapa tinjauan dan juga implementasi, yakni regulasi dan kebijakan, pengembangan infrastruktur dan juga teknologi bersama mitra, kerjasama regional dan juga pelatihan dan penelitian, kemudian regional konteks kerjasama. Sebagai pendukung ekspor utama, Indonesia dapat memberikan manfaat yang sangat besar, yakni dalam mengembangkan infrastruktur dan teknologi dan juga intensif pajak bagi investor. Indonesia bisa menarik investor untuk membangun proyek-proyek energi terbarukan dan juga membuka lapangan pekerjaan dan juga memberikan ekonomi terbuka bagi sumber daya manusia lainnya, dan juga menjadikan sumber pendapatan disertifikasi dan menjadikan pengganti pendapatan penurunan dari energi fosil. Terakhir, Indonesia bisa menyediakan energi besar ke pasar internasional, sebagaimana Indonesia bisa berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon secara global. Sebagai penutup, saya selaku pembicara pro menyatakan kembali Indonesia memiliki peluang emas dalam pemanfaatan potensi sumber daya energinya dan juga membangun kekuatan kerjasama secara regional bersama Singapura. Ini dapat menentukan masa depan yang lebih bersih, sejahtera dan berkelanjutan. Dari langkah-langkah yang kita ambil hari ini dapat memberikan dan juga menjadikan regenerasi bagi anak cucu kita nantinya. Baik itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Terlebih dan kekurangan, saya ucapkan terima kasih. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, saya Ikhwan Nusufa sebagai pembicara ketiga yang berada pada tim kontra terhadap mosi perdebatan kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia akan mengalami kerugian yang sangat besar jika melakukan pengeksporan renewable energy ke Singapura. Pasalnya, energi terbarukan yang diekspor ke negara tetangga itu akan diklaim milik Singapura. Dan negara itu bisa mengklaim sudah mengurangi emisi karbon akibat adanya tambahan energi terbarukan yang diekspor dari Indonesia. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian jika ingin mengekspor energi terbarukan ke Singapura, karena Indonesia membutuhkan banyak pasokan energi terbarukan dari energi surya ini, yang mana seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia mempunyai cita-cita besar dan berjanji kepada dunia untuk mencapai target 23% energi terbarukan di tahun 2025. Ada beberapa hal yang membuat saya tetap berada pada posisi kontra atau tidak setuju dengan adanya pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia.
Kerugian pertama Indonesia apabila menyepakati ekspor energi terbarukan ini yaitu kerugian psikologis masyarakat Indonesia karena pemerintah lebih menyokong pembangunan energi terbarukan di Singapura dibandingkan membangun energi terbarukan untuk keperluan nasional di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, adapun kerugian kedua yang mungkin timbul adalah pelarangan ekspor listrik energi terbarukan ke Singapura akan mempercepat pencapaian target perusahaan Singapura di dalam target renewable energy 100% penggunaan energi terbarukan, sehingga kompetitif dari perusahaan Singapura akan meningkat dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia di dalam persaingan global. Alasan ini yang sebenarnya yang melandasi Malaysia juga menolak tawaran Singapura untuk memasok listrik di energi terbarukan. Hal ini karena Malaysia saat ini sangat agresif mendorong industri swasta negaranya untuk mempercepat pencapaian renewable energy 100. Suatu hal yang masih belum dilakukan Indonesia dan seharusnya Indonesia mencontoh kebijakan yang dilakukan oleh negara tetangga kita yaitu negara Malaysia. Dan kerugian yang ketiga yang akan mungkin timbul yaitu hilangnya kesempatan. Karena sangat mungkin akhirnya Singapura akan berpaling ke rencana lama untuk pasokan listrik energi surya dari Australia. Walaupun harganya pasti jauh lebih mahal apabila dibandingkan diekspor dari Indonesia. Kemudian, menurut anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Mulyanto mengkritik program ekspor listrik energi terbarukan atau EBT Indonesia ke Singapura. Menurutnya, kebijakan ini tidak relevan dengan kerangka strategi ketahanan energi listrik nasional karena sekedar bekerja bisnis to bisnis tidak ada hubungan dengan program ketenaga listrikan nasional. Hal yang membuat saya sangat tegas untuk menolak dengan adanya ekspor energi terbarukan ke Singapura dikarenakan menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga EBT baru mencapai 11,7% per semester 1 tahun 2023. Angka tersebut masih jauh dari target tahun 2025 yang sebesar 23%. Sementara itu, dari potensi PLTS nasional yang sebesar 33 watt baru dimanfaatkan secara domestik hanya sebesar 80 megawatt. Bandingkan dengan kapasitas PLTS yang dipersiapkan untuk proyek ekspor listrik ke Singapura ini yang sebesar 600 megawatt. Oleh karena itu, saya, Ikhwanus Sufa, sebagai pembicara ketiga secara tegas memilih kontra atau tidak setuju dengan pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, selaku tim netral, saya ingin menyampaikan closing statement berdasarkan statement-statement luar biasa dari tim pro dan tim kontra. Kolega berpikir dari tim pro dan tim kontra, saya ucapkan terima kasih atas diskusi dan pemikiran luar biasa terkait pemberlakuan ekspor renewable energy di Indonesia, khususnya pemberlakuan ekspor antara Indonesia dengan Singapura. Sebagai tim netral, saya ingin menegaskan kembali bahwa seluruh perspektif yang ada dalam debat hari ini telah dilandasi oleh data-data faktual dan masing-masing dapat dijadikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan yang terbaik untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Kami ingin menyimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tidak boleh hanya melihat dari satu sektor saja, tapi juga perlu mempertimbangkan sektor lainnya sehingga kebijakan bisa dihasilkan secara keberlanjutan dan diterapkan secara luas ke seluruh sektor masyarakat. Penggunaan renewable energy memang merupakan solusi yang baik untuk pengurangan emisi karbon. Selain itu, praktik ekspor energi juga berpotensi meningkatkan sektor ekonomi yang menjanjikan bagi Indonesia. Namun hal tersebut bukan berarti Indonesia bisa serta-merta melakukan ekspor energi kepada negara Singapura tanpa memperhatikan kebutuhan domestik terlebih dahulu. Kami berharap melalui debat hari ini bisa menjadikan jalan untuk dilakukannya diskusi-diskusi panjang terkait ekspor energi terbarukan ini. Kami berharap diskusi ini bisa dikaji melalui multidisiplin ilmu yang lebih luas, baik itu ilmu politik, ilmu ekonomi, maupun ilmu ekologi lingkungan, sehingga kita bisa mendapatkan hasil terbaik untuk mendorong dimunculkannya kebijakan berkelanjutan dan diterapkan secara luas ke masyarakat. Terima kasih.